Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Skaudi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita mengenai masa SMA saya dulu, ya, yang tentunya ini dikirim oleh salah satu warga Skaudi ya. Cuma biasa dari sudut pandang saya aja ceritanya, biar gampang gitu ya. Oke, langsung aja. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Dulu waktu SMA, saya adalah salah satu murid yang bisa dibilang cukup mendapatkan banyak prestasi ya, baik itu ranking kelas, kemudian eskul, dan beberapa lomba seperti cerdas cermat, kemudian ya kompetisi-kompetisi lain ya yang berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah. Alhamdulillah saya sering menang dan oleh sebab itu saya banyak disukai oleh guru-guru. Sebenarnya para guru nih sering meminta saya untuk memanggil orang tuanya karena prestasi-prestasi saya gitu. Orang tua saya, tapi karena ya orang tua saya berpisah dan rasanya banyak hal yang tidak perlu saya ceritakan di sini gitu karena bukan itu inti ceritanya. Alhasil saya punya seorang wali, di mana wali saya adalah salah satu guru juga di SMA saya. Namanya kita panggil aja Ibu Asih ya. Karena orangnya welas asih, baik, ramah terhadap saya, dan sering banyak membantu bahkan urusan finansial sekolah. Ya Alhamdulillah, panjang umur untuk Ibu Asih ya. Waktu itu di suatu hari saya diajak oleh Ibu Asih ke kampusnya. Ya, jadi Ibu Asih ini masih berurusan dengan kampusnya yang sebenarnya udah lulus, cuma mungkin ada perihal berkas-berkas mungkin atau apa yang waktu itu saya nggak ngerti ya yang harus diberikan ke kampusnya gitu. Waktu itu Ibu Asih nanya ke saya, besok ada acara kemana? Saya bilang nggak ada ya. Waktu itu kebetulan libur dan libur untuk anak sekolah ya, tapi kampus nih berangkat gitu. Nah waktu itu Bu Asih ngajak ke saya, katanya sekalian saya ngeliat yang namanya kampus tuh bagaimana, nanti mungkin setelah kamu lulus kamu bisa dapat beasiswa ke kampus-kampus yang kamu inginkan, kata Bu Asih begitu ya. Terus ya akhirnya saya mengiyakan ya, saya seneng banget sih diajak sama Bu Asih ini. Dan di hari itu saya pergi ke rumah Ibu Asih. Waktu itu di rumah Ibu Asih lagi siap-siap ya. Dan dari rumah Bu Asih kita naik angkutan umum, kemudian kita naik bus yang warnanya saya masih ingat banget waktu itu, warnanya hijau ke kuningan, yang berhenti di sebuah terminal. Dan dari terminal ini menyambung bus bus khusus ya, yang memang hanya mengantar penumpang ke universitas negeri tersebut ya. Bisnya hampir penuh. Saya dan Bu Asih harus berpisah tempat duduk. Dan Ibu Asih waktu itu duduk di belakang supir, sementara saya di bangku dekat pintu belakang. Dalam perjalanan, seseorang yang duduk di samping saya berhenti dan turun dari bus. Dan ya akhirnya saya geser tempat duduk ke arah dekat jendela, membiarkan bangku di sebelah kiri saya ini kosong. Sampai tiba bus ini berhenti kembali. Beberapa orang turun, tapi orang di sebelah Bu Asih tuh nggak turun ya. Tadinya saya mau ikut duduk bareng Bu Asih di situ, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah di pemberhentian itu ada seorang perempuan yang mengenakan kemeja kotak-kotak. Saya ingat sih wajahnya kayak entah kecapean atau kayak gimana ya. Wajahnya tuh pucat. Perempuan itu duduk di samping saya. Tatapannya seringkali lurus ke depan.
Dan ya kalau boleh saya bilang perempuan itu cantik ya. Saya beberapa kali coba untuk melirik perempuan itu, tapi kayaknya perempuan itu adalah tipe-tipe orang yang gak banyak bicara. Tapi mungkin karena perjalanan yang jauh dan dia ngerasa jenuh, akhirnya si kakak perempuan ini membuka pembicaraan. Mau kemana katanya gitu. Mau ke kampus kak, kampus ini gitu. Jawab saya gitu ya. Terus si kakak perempuan itu tanya lagi, baru masuk kuliah? Oh bukan kak, jawab saya. Saya masih kelas 2 SMA. Saya nemenin ibu guru saya tuh yang duduk di depan. Katanya mau ngurus berkas-berkas. Dan saya disuruh ngeliat katanya kampus itu seperti apa gitu biar saya tahu. Terus si kakak perempuan itu bilang, oh baik banget ya gurunya. Ya saya jawab, iya, saya jawab gitu. Kemudian hening lagi. Beberapa orang di pemberhentian berikutnya naik. Dan entah kenapa orang-orang di yang baru naik ini menoleh ke arah bangku tempat si kakak perempuan cantik itu duduk. Tapi ya terus kemudian berpaling lagi gitu. Gak tahu maksudnya seperti apa ya. Tatapannya kayak agak aneh gitu. Apa mungkin si kakak-kakak yang barusan ngeliatin itu terpesona sama kecantikan kakak perempuan di sebelah saya. Akhirnya bus kembali berjalan dan ya saya seneng banget ya ngelihat kampus sebegitu megahnya gitu ya dengan banyak mahasiswa dan mahasiswi. Bus ini mulai masuk ke kawasan universitas tersebut ya dan berhenti di tiap jurusan. Waktu itu bus itu berhenti dan beberapa orang turun termasuk kakak perempuan di sebelah saya. Kalau saya berhentinya nanti di depan lagi gitu ya, ada jurusan berikutnya. Kemudian si kakak ini turun setelah beberapa orang yang lain turun. Dan saya bisa melihat dari jendela bus. Yang aneh, ketika kakak itu turun dari bus, baju, rambut, tas, sepatu, semuanya itu saya benar-benar lihat. Semuanya tuh basah kuyup. Iya, kayak orang abis berenang gitu ya. Tapi pakai baju semua tuh basah kuyup, saya nggak ngerti. Dan saya refleks langsung ngeliat ke kursi sebelah saya, di mana tadinya tempat kakak perempuan itu duduk dan ternyata tempat duduk itu kering. Saya sampai pegang tempat duduknya dan kering ya. Tapi ketika kakak itu keluar bus, saya masih memperhatikan bahkan jejak langkah si kakak perempuan itu ikut basah gitu ya. Jadi ada bekas air di paving block di situ. Saya nggak ngerti, padahal di luar nggak hujan gitu. Ya, sayangnya saya nggak bisa lihat lebih lama ya, karena bus ini harus kembali berjalan dan melanjutkan perjalanan ke jurusan selanjutnya. Dan akhirnya tibalah ke jurusan kampus jurusan Ibu Asih. Dan waktu itu bus ya hanya menyisakan saya dan Bu Asih aja gitu. Dan ketika kami turun dari bus, menaiki anak tangga, masuk ke sebuah ruangan. Kemudian keluar lagi, berjalan di paving block lain, dan berhenti di sebuah ruangan yang sangat luas, yang di depannya terdapat pohon-pohon yang besar dan rindang. Ibu Asih meminta saya untuk menunggu di sana sambil meminjamkan beberapa buku. Buku dari perpustakaan di kampus ya. Saya menurut aja gitu. Walaupun entah kenapa tiba-tiba perasaan saya tuh gak enak gitu ya. Dan ketika Ibu Asih berjalan beberapa langkah, saya sempat sedikit mengeraskan suara ya.
Jangan lama-lama ya Bu, saya bilang begitu. Dan Ibu Asih menoleh ke arah saya dan tersenyum. Saya mulai membuka beberapa buku yang dipinjamkan Bu Asih. Buku-buku Sultan Takdir Ali Syahbana dan Hairil Anwar. Waktu itu angin bertiup sepoi-sepoi. Kemudian gak tahu kenapa, berubah menjadi angin dingin yang gak nyaman. Saya menutup buku yang dibaca dan fokus pada beberapa mahasiswa yang berlalu lalang. Dan saya menangkap seseorang wanita, ya, kakak perempuan tadi yang saya temui di dalam bus. Si kakak perempuan yang irit bicara. Dia berjalan di tengah kerumunan orang dengan wajah yang begitu datar. Tubuhnya masih basah kuyup. Kakak itu seperti belum berganti pakaian. Rasanya saya pengen gitu ya, manggil kakak itu dan menyapa gitu. Tapi ya saya malu dan saya biarin kesempatan itu lewat begitu saja. Ya memang pada dasarnya saya adalah orang yang pemalu. Bu Asih datang, menenteng beberapa map tebal. Ia tersenyum, lalu mengajak saya ke perpustakaan. Ya, saya senang sekali, apalagi Bu Asih berkata bahwa saya boleh meminjam buku yang saya suka dengan kartu perpustakaan milik Bu Asih. Pada saat itu, ketika masuk ke dalam perpustakaan, ya, menurut saya perpustakaan adalah satu tempat yang bikin saya nyaman gitu ya. Kadang membuat saya terlena dari seluruh tempat yang pernah saya kunjungi. Bu Asih memisahkan diri menuju rak-rak yang ia perlukan dan saya mencari beberapa buku yang memang sesuai dengan kesukaan saya. Saya mengambil bangku di dekat jendela yang terang, sementara Bu Asih entah ada di mana sekarang. Yang jelas, kami sudah berjanji akan bertemu kembali sekitar 15 menit kemudian. Tidak banyak ya orang yang mengunjungi perpustakaan di siang itu. Saya sempat mengedarkan pandangan dan dibuat takjub oleh ruangan besar 2 tingkat yang dipenuhi oleh buku-buku beraneka judul dan warna. Ruangan perpustakaan ini dicat putih dengan kaca yang besar-besar khas peninggalan zaman dulu ya, dan keramik tua yang ya susah saya jelaskan, yang jelas tidak seperti keramik zaman sekarang. Sambil asik membaca buku, saya tidak menyadari seseorang telah ikut duduk di meja yang sama. Dan ketika saya mengangkat wajah, malah ia sibuk dengan buku-bukunya, tertunduk. Saya ya tersenyum ketika mengetahui bahwa kakak perempuan cantik itu ada di depan saya. Saya jadi malu dan GR gitu ya. Saya pikir kakak perempuan cantik ini mengikuti saya. Ya, itu pikiran bodoh saya. Dan rasa malu dan segan kembali mendera saya. Padahal saya ingin banget menyapanya gitu, tapi ya saya urungkan niat saya. Saya kembali tenggelam dalam buku bacaan saya walaupun sesekali saya melirik kakak perempuan itu. Hingga kemudian saya mendengar tetes-tetes air yang begitu dekat di telinga. Awalnya saya pikir itu air apa gitu ya. Apa keran bocor atau gerimis gitu ya. Dan saya kembali mengangkat wajah saya. Si kakak yang di depan saya ini tiba-tiba kembali basah kuyup dengan wajah yang pucat dan bibirnya tuh membiru dan bergetar seperti orang yang kedinginan. Pandangan mata kami bertemu untuk beberapa detik dan semua terasa aneh waktu itu. Saya seperti tersedot ke dalam sebuah dimensi yang gak tahu ini apa itu, tempat apa itu gitu ya. Hingga sebuah tepukan di bahu menyadarkan saya. Saya menoleh ke samping kanan dan Bu Asih membisikkan sesuatu kepada saya. Jangan melamun, tidak
tidak baik. Saya jawab, saya nggak ngelamun Bu. Saya tadi mengamati sesuatu. Dan Bu Asih nanya lagi gitu. Mengamati apa? Jempol saya mengarah ke bangku seberang tempat si kakak duduk. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Cuma ada bangku dan meja yang basah. Dan tetes airnya pun masih menyisa di bawah kolong meja. Di luar hujan ya Bu? Terang benderang, jawab Bu Asih. Kemudian mengajak saya pulang. Bu Asih bilang katanya mau menraktir makan siang di kampus yang terkenal dengan makanannya yang enak ini. Ya saya nurut aja. Gak baik kan menolak rezeki. Kami berjalan menapaki paving block. Dan di benak saya masih terpikir tentang si kakak perempuan tadi. Kemudian Bu Asih menunjukkan sebuah tempat memanjang di mana di sana banyak terdapat bangku cerah di dalamnya. Ada banyak pojok-pojok makanan beraneka rupa. Dan saya hampir terkejut dibuatnya ketika melihat beberapa selebaran yang ada di dekat papan pengumuman kantin. Selain menu, harga, informasi kudapan, juga ada beberapa lembar kertas dengan foto terlampir dan keterangan-keterangan dan bela sungkawa. Saya spontan mencengkeram lengan Ibu Asih dengan erat. Saat itu saya melihat wajah seseorang yang saya kenal. Ya, kakak perempuan tadi. Kemudian Ibu Asih berkata dengan santainya, "Kenapa? Sudah bertemu? Sudah berkenalan?" Ya, jadi itu cerita tentang sebuah kejadian ya, di mana ada mahasiswi yang ternyata terjadi kecelakaan lah, sesuatu sama mahasiswi ini. Mohon maaf saya nggak bisa jelasin kecelakaannya seperti apa. Yang jelas mungkin itu adalah sosok yang menyerupai ya. Dan ya terima kasih untuk warga Skoudi yang sudah mengirimkan cerita ini. Ditunggu juga buat warga Skoudi lainnya yang punya pengalaman atau cerita horor, bisa langsung kirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dinyalain lonceng notifikasinya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.